Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita berjumpa kembali dalam Renungan Pagi Embun Hermon. Melalui channel ini kita akan berdoa dan merenungkan firman Tuhan setiap pagi sebelum kita memulai aktivitas kita. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu mendukung channel ini, silakan menekan tulisan subscribe dan menghidupkan logo lonceng hitam di bagian atasnya. Bagi saudara yang sudah mendukung channel ini, saya mengucapkan terima kasih. Tuhan memberkati saudara. Sebelum kita mendengar renungan pagi ini, mari kita mempersiapkan hati kita dengan berdoa. Bapa kami yang di surga, kami berterima kasih kepada Tuhan atas nafas kehidupan dan berkat Tuhan kepada kami hari ini. Kalau kami boleh ada saat ini, semua adalah karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Sebelum kami memulai aktivitas dan kegiatan kami hari ini, kami rindu mendasari kehidupan kami dengan merenungkan firman Tuhan. Kami percaya firman-Mu akan menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pembacaan firman Tuhan hari ini dari Injil Matius pasal 5 ayat 4. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Seperti halnya ungkapan bahagia bagian pertama yang disampaikan Tuhan Yesus tentang berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, yang artinya ialah miskin rohani. Demikian pula dengan ucapan bahagia yang kedua, yaitu berbahagialah orang yang berduka cita, yang memiliki arti secara rohani. Duka cita yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus adalah duka cita spiritual atau duka cita rohani. Duka cita yang dimaksudkan di sini bukan hanya membuat orang-orang menangis, melainkan sudah tidak mampu lagi menangis, sudah tidak mampu lagi untuk meratap, yaitu duka cita yang terjadi karena ketidakberdayaan menghadapi kenyataan hidup yang mengakibatkan orang remuk dan hancur hatinya. Duka cita ini berbicara tentang duka cita karena menyadari keterbatasan dirinya, duka cita karena dosa, kejahatan, pelanggaran, dan karena telah kehilangan kebenaran di dalam kehidupan kita. Hati yang berduka cita dan bersedih karena menyadari ketidakmampuan kita untuk melakukan kebenaran di hadapan Allah. Dengan menyadari ketidakmampuan kita, maka kita akan dengan rendah hati datang kepada Allah. Tetapi sebaliknya, ketika kita merasa diri kita hebat dan mampu, maka kita tidak akan datang kepada Allah. Kunci untuk mendapatkan pertolongan Allah ialah menyadari ketidakmampuan kita di dalam segala hal. Dalam surat Roma pasal 7 ayat 18-19, Rasul Paulus mengakui ketidakmampuannya di hadapan Tuhan dengan berkata, "Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yang aku perbuat, yaitu yang jahat yang aku perbuat." Dengan perasaan duka cita yang mendalam, Paulus berkata, "Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini?" Dengan mengakui dosa dan kelemahan kita di hadapan Tuhan, maka akan membawa kita mengalami duka cita rohani, sehingga kita dapat datang kepada Tuhan dengan hati yang hancur. Ketika kita mengakui dosa di hadapan Allah, darah Tuhan Yesus akan menyucikan kita dari segala dosa kita. Kata yang dipakai adalah present continuous tense, yang artinya bahwa Tuhan akan menyucikan hidup kita secara terus-menerus sampai kita mengakhiri kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang berduka cita karena menyadari dosa-dosanya akan mendapatkan penghiburan dari Allah. Allah akan menganugerahkan penghiburan surgawi bagi mereka yang datang mencari pertolongannya. Penghiburan Allah dinyatakan melalui pengampunan, anugerah, dan jaminan keselamatan
di dalam Tuhan Yesus. Mungkin ada di antara kita yang saat ini sedang berduka cita karena kehilangan orang-orang yang kita kasihi, kehilangan sahabat atau teman kita, kehilangan pekerjaan atau kesedihan karena hal-hal yang lainnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, percayalah bahwa Tuhan mengasihi saudara. Tuhan akan menguatkan, menghiburkan, dan memulihkan kehidupan kita sesuai kehendak-Nya. Di dalam situasi yang penuh dengan tantangan saat ini, marilah kita semakin hidup dekat dan bergantung kepada Tuhan Yesus. Tidak seorang pun yang dapat memprediksi apa yang akan terjadi dalam kehidupannya, tetapi yang pasti adalah di dalam Tuhan Yesus ada pengharapan akan hari esok yang lebih indah. Di dalam Tuhan Yesus ada kepastian hidup setelah kematian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kalau pagi ini kami boleh diberkati dengan kebenaran firman-Mu. Kami percaya firman-Mu akan menguatkan kami di masa-masa yang sulit, yang saat ini sedang kami alami. Kami percaya bersama dengan Tuhan Yesus, kami mendapatkan kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami sepanjang hari ini dalam situasi dan kondisi yang penuh dengan tantangan. Kami percaya Tuhan menguatkan dan menuntun langkah kami. Tuhan memberkati setiap pekerjaan, usaha, pelayanan, rumah tangga, dan kehidupan kami masing-masing. Tuhan memproteksi kami dengan kuat kuasa-Mu dan menjauhkan kami dari segala wabah dan sakit penyakit. Secara khusus kami berdoa untuk keluarga, saudara, teman, tetangga, atau siapapun di antara kami yang saat ini sedang mengalami kelemahan fisik, baik virus ataupun penyakit lainnya. Kami berdoa dan bersepakat di dalam nama Tuhan Yesus, ada kesembuhan ilahi terjadi atas setiap kami. Kuasa darah Yesus memulihkan sakit penyakit kami, dan kami boleh sehat dan pulih kembali. Tuhan melindungi kami dari segala mara bahaya dan kecelakaan. Kuasa Tuhan menjaga kami dari segala roh-roh jahat, yang lemah dikuatkan dan yang sedih dihiburkan dalam sukacita Roh Kudus. Kami juga mendoakan bangsa kami Indonesia. Kiranya Tuhan melawat dan memulihkan bangsa kami, dan kerinduan kami banyak jiwa-jiwa yang boleh melihat kebenaran di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan segala kegiatan dan aktivitas kami sepanjang hari ini di dalam rancangan dan anugerah Allah yang penuh damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saya percaya kita semua diberkati dengan persekutuan pagi ini. Salam sehat dan semangat untuk kita semua. Sampai berjumpa dalam renungan pagi berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.